Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya melalui Zoom ini. Dan pada malam hari ini saya akan mengambil Nibbana Patik Sangyutta Sutta sebagai tema ceramah saya. Sebenarnya Nibbana Patik Sangyutta Sutta itu ada beberapa sutta yang memiliki nama yang sama. Bahkan di dalam Udana sendiri itu ada 4. Ya. Jadi di dalam Udana itu ada 4 sutta yang memiliki nama yang sama. Oleh karena itu ya dalam Udana sendiri itu diberi nama sutta pertama, sutta kedua, sutta ketiga, dan sutta keempat. Ya. Nah, ini sebenarnya sutta ini sudah cukup populer dan sudah sering dijadikan bahan diskusi oleh umat Buddha. Karena sutta ini sebenarnya kutipannya itu dijadikan konsep ketuhanan dalam agama Buddha, khususnya di mazhab Theravada. Ya. Nah, Nibbana Patik Sangyutta Sutta ini sendiri sebenarnya kan ada 4 disakatakan, dan ini adalah yang ketiga. Ya, sutta yang ketiga. Jadi sutta ini terdapat dalam Udana, dan sebagaimana yang kita ketahui, Udana itu terdapat dalam Buddhagama Nikaya. Biasa atau seringkali sutta ini hanya dikenal dengan sebutan Udana 8.3. Ya, karena itu sutta ini berada di bab ke-8 dengan urutan sutta nomor 3. Itu oleh karena itu seringkali kalau kita membaca konsep ketuhanan dalam agama Buddha di Indonesia, khususnya di mazhab Theravada, itu tulisannya dalam Udana 8.3. Itu sebenarnya maksudnya adalah sutta ini terdapat dalam kitab Udana di bab ke-8 dengan urutan sutta ketiga. Ya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara semuanya, sutta ini dibabarkan sendiri oleh Sang Buddha ketika Sang Buddha itu sedang berada di Savatthi dan ada di Jetavana. Saat itu Sang Buddha sedang memberikan instruksi, memberikan nasihat, memberikan bimbingan, memberikan motivasi kepada para bhikkhu, karena ya tugas Sang Buddha itu selalu mengingatkan. Sang Buddha selalu memotivasi agar para bhikkhu itu berjuang dengan sungguh-sungguh, berlatih dengan serius. Karena mereka semuanya meninggalkan kehidupan berumah tangga dengan tujuan dan harapan untuk mengakhiri samsara, untuk mengakhiri duka. Itu tujuan utamanya. Nah, oleh karena itu, setiap momen, setiap kesempatan itu harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk berjuang. Setiap waktu harus dipergunakan untuk berlatih dengan sungguh-sungguh selama mereka itu masih belum mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas dan kewajiban mereka dalam praktek. Nah, oleh karena itu, khotbah-khotbah yang dianggap inspiratif, ya, akan dimasukkan, akan dikelompokkan dalam Udana, karena Udana itu sendiri adalah artinya khotbah inspiratif. Ya, jadi isinya itu adalah menggugah motivasi untuk memberikan inspirasi. Itu tujuan sutta-sutta yang ada dalam Udana ini. Nah, di sini sebenarnya Sang Buddha mengatakan bahwa
ada yang tidak dilahirkan. Gitu ya. Ada yang tidak tercipta, tidak dibuat, juga tidak terbentuk. Ini adalah statement yang dibuat oleh Sang Buddha dalam bentuk syair. Sebenarnya bukan dalam bentuk syair, sebenarnya ini dalam bentuk kalimat begitu. Ati pigawe ajatang aputang akatang asangka. Nah, ada sesuatu yang tidak terlahirkan, tidak terbuat, tidak diciptakan, juga tidak dikondisikan, tidak terkondisi. Sebenarnya ini mengacu pada kondisi batin. Ya. Ini adalah kondisi batin yang sepenuhnya damai, bebas dari segala bentuk tanha. Sehingga di situ kondisi batinnya itu tidak melahirkan kembali, ya. Ajatang itu tidak terlahirkan, maksudnya di situ adalah ini kondisi batin yang semacam ini tidak menciptakan rantai samsara yang baru, tidak menciptakan penderitaan yang secara terus-menerus. Ya. Jadi ketika di sini dikatakan kondisi yang tidak terlahirkan, ya ini dia tidak melahirkan tanha, dia tidak melahirkan penderitaan, dia tidak melahirkan kelahiran kembali yang berulang-ulang untuk terus mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Dan Sang Buddha mengatakan ini ada. Ya, perlu diingat, kondisi ini ada. Dan di situ juga kondisinya itu apa? Selain tidak mampu melahirkan aputang itu seringkali di sini diterjemahkan tidak terjadi. Ya, sebenarnya tidak menjadi. Karena di situ ya sekali lagi tidak menjadi kondisi, ya, dan tidak bisa dilabeli sebenarnya dengan kondisi apapun, karena ya memang cuma begitu saja, tidak terbuat oleh apapun dan juga tidak dikondisikan oleh apapun. Ketika itu masih sangkara, masih terkondisi, ya kemudian masih akan terus memberikan dukungan, memberikan pondasi, memberikan bahan bakar untuk terus berlanjut dalam samsara. Nah, statement ini, statement pembuka ini kemudian dilanjutkan dengan kalimat 2. Seandainya para bhikkhu tidak ada yang tidak terlahirkan, yang tidak ada yang tidak menjadi, tidak ada yang terbuat, tidak ada yang tidak terbentuk, tidak ada kemungkinan. Nah, ini penting untuk dicatat. Tidak ada kemungkinan untuk terbebaskan dari kelahiran, dari terbentuknya itu ulang, kemudian juga di sangkar. Ya. Jadi
karena itu ada, manusia memungkinkan untuk terbebas. Tapi seandainya itu tidak ada, ya tidak mungkin manusia itu kemudian terbebas dari kelahiran kembali. Nah, di sini yang perlu kita pahami bersama-sama adalah kondisi semacam ini bukan hanya kondisi yang mutlak. Hanya bisa direalisasi, hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di zaman Sang Buddha. Ini adalah kondisi batin kita masing-masing. Kita semua memiliki kondisi yang sama seperti ini. Tidak ada bedanya sedikit pun. Ya. Jadi ini adalah kondisi berhentinya penderitaan. Berhentinya duka. Nah, oleh karena itulah, kalau memang kita ini memiliki penderitaan, berarti penderitaan itu masih memungkinkan untuk diberhentikan. Sebenarnya bagaimana sih berhentinya penderitaan itu? Sebenarnya berhentinya penderitaan, berhentinya duka, itu sangat simpel. Pada saat kita melihat tidak lagi disertai oleh niat. Sekadar melihat saja, sesimpel itu. Kemudian tepat saat itu penderitaan tidak ada. Tetapi ketika kita melihat, ketika kita mendengar, kemudian masih disertai dengan niat. Niat untuk apa? Niat untuk menolak dan niat untuk mendapatkan. Makanya inilah yang disebut sebagai kama, itu disebut juga sebagai sangkara. Sang Buddha dengan sangat jelas mendefinisikan bahwa yang disebut sebagai karma itu adalah niat. Cetanahang bikawe kamang wadami. Ya. Nah, kita memiliki niat untuk menolak apa yang kita lihat, atau kita memiliki niat untuk mendapatkan bentuk, untuk melihat bentuk. Nah, niat inilah yang juga disebut sebagai sangkara. Nah, dalam salah satu sutta di Samyutta Nikaya itu dikatakan bahwa yang dimaksud dengan niat itu adalah niat yang ada kaitannya dengan bentuk, yang ada kaitannya dengan suara, yang ada kaitannya dengan aroma, dengan rasa, dengan sentuhan, dan juga dengan bentuk-bentuk pikiran. Sebenarnya berhentinya duka itu hanya simpel saja. Pada saat kita melihat, kita tidak lagi memiliki niat untuk menolak, juga tidak memiliki niat untuk mendapatkan. Disitulah kemudian seluruh proses samsara itu berhenti. Nah, kalau cuman menghentikan niat semacam itu, ini adalah sesuatu yang manusiawi sekali dan umum, lumrah, wajar untuk dialami oleh siapa saja. Apakah dia berjubah ataukah tidak, punya kesempatan yang sama. Apa sih yang membedakan orang melihat? Apakah seorang perumah tangga tidak bisa melihat sekadar melihat? Bisa. Apakah seorang biku tidak bisa mendengar sekadar mendengar? Bisa. Apakah seorang wanita tidak bisa
mengecap rasa. Sekadar mengecap rasa tanpa terjebak oleh niat untuk menolak maupun mencari. Lelaki juga sama. Ya. Jadi ketika sudah berbicara soal berhentinya duka, seringkali kita ini menjadi orang yang antipati. Bahkan seringkali mereka diberikan stigma orang yang idealis. Ya. Ketika orang-orang yang berbicara tentang berhentinya duka, berbicara tentang motivasi mereka untuk menghentikan duka, disebut sebagai orang yang idealis. Nah, ini sebenarnya umat Buddha berusaha untuk menyudutkan, berusaha untuk mendiskreditkan umat Buddha yang ingin berjuang, umat Buddha yang ingin bermotivasi, yang termotivasi untuk menghentikan duka. Dan ini adalah sesuatu yang seringkali saya dengar baik di antara para biku maupun para perumah tangga. Saya secara pribadi menjadi tidak paham. Mengapa kemudian mereka berusaha untuk mendiskreditkan, memojokkan, memandang rendah orang-orang yang memang berjuang untuk mencapai idealisme dalam agama Buddha itu sendiri. Karena nibbana atau berhentinya duka itu adalah idealisme, tujuan akhir, tujuan utama. Siapapun yang mengaku dirinya sebagai umat Buddha. Bahkan kalau ibu bapak dan saudara semuanya bertanya di luar sana, apakah kamu mau untuk tidak menderita lagi? Sekalipun pemahaman mereka tentang duka, tentang penderitaan itu berbeda dari kita, mereka pasti akan menjawab bahwa mereka ingin, mereka mau untuk terbebas dari penderitaan. Ya, sekalipun konsepnya itu berbeda. Mereka memiliki cita-cita, harapan untuk bisa terlahir di surga yang kekal. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu hanya agar mereka terbebas dari penderitaan yang berkelanjutan. Sehingga mereka ini harapannya bersenang-senang. Hanya menikmati kebahagiaan, hanya menikmati kesenangan. Tidak lebih dari itu. Nah, namun kita tentu memahami bebasnya penderitaan itu dalam konteks yang berbeda. Kita memahami bebasnya diri dari penderitaan itu adalah bebas sepenuhnya tanpa terlahir kembali. Dan itu sangat memungkinkan. Karena itu hanyalah kondisi batin yang damai. Damai karena apa? Damai karena tidak lagi diliputi oleh kebencian. Damai karena tidak lagi diliputi oleh keserakahan. Damai karena tidak lagi dicengkram oleh kebodohan batin.
Nah, oleh karena itu, mereka yang masih diliputi oleh keserakahan, masih diliputi oleh kebencian, masih diliputi oleh kebodohan batin, batinnya tidak damai, selalu ribut, selalu naik dan turun tanpa jeda. Ya. Sebenarnya ketika kita lagi memiliki niat, cetana itu berhenti, sangkara itu berhenti, tanha berhenti. Simpel kok, kedamaian itu tercapai. Apakah itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak bisa dicapai? Ketika ibu bapak dan saudara semuanya mengatakan itu sulit, disitulah sebenarnya ibu bapak dan saudara semuanya menciptakan mental block, menciptakan benteng yang kemudian membelenggu ibu bapak dan saudara semuanya sendiri. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya belajar teori motivasi, di situ sangat jelas disampaikan bahwa mereka yang pesimis, mereka yang selalu tidak percaya pada diri sendiri, tidak percaya pada kemampuan diri sendiri, itu adalah orang-orang yang tidak akan sukses. Tapi bagi mereka yang punya keyakinan pada diri sendiri, punya rasa percaya diri untuk berjuang, merekalah yang akan mencapai kesuksesan. Belum apa-apa, ibu bapak dan saudara semuanya sudah menciptakan mental block. Lalu bagaimana ibu bapak dan saudara semuanya bisa maju? Tidak mungkin. Belum berjuang dengan sungguh-sungguh, kemudian ibu bapak dan saudara semuanya mengatakan sulit. Tidak mungkin, tidak bisa. Atau bahkan menciptakan alibi, paramitanya kurang. Kebajikannya belum cukup. Memang ibu bapak dan saudara semuanya melihat kehidupan ibu bapak dan saudaranya dalam kehidupan lampau, sehingga ibu bapak dan saudara semuanya mengerti, telah mengakumulasi kebajikan sekian banyak, telah menimbun paramita sekian banyak. Ibu bapak dan saudara semuanya tidak punya kemampuan itu. Inilah yang namanya pembohongan diri itu. Ibu bapak dan saudara semuanya menipu diri sendiri, membohongi diri sendiri, menjatuhkan diri sendiri. Sekadar untuk apa? Sekadar untuk bisa memuaskan ego sebenarnya. Karena ego ibu bapak dan saudara semuanya takut untuk bebas. Takut untuk tidak terlahirkan kembali. Ego ibu bapak dan saudara semuanya masih ingin mengembara di alam samsara. Masih haus untuk terlahir kembali, dan terlahir kembali. Belum puas, belum cukup. Kelahiran yang sudah kita lewati selama sekian miliar kali. Semua liku-liku yang baik, semua liku-liku yang tidak baik telah kita lewati. Oleh karena itu Sang Buddha seringkali menggambarkan bahwa kalau saja air mata kita ini ditampung dalam setiap kehidupan, air mata kita itu melebihi air dari 4 samudera.
Bisakah Ibu Bapak membayangkan seberapa banyak kelahiran yang telah kita lewati sehingga air mata kita sedemikian banyak? Tetapi Ibu Bapak dan saudara semuanya tidak mau didorong, tidak mau dimotivasi, tidak mau kemudian dinasehati, tidak mau untuk dibebaskan. Ya. Dinasehati seperti apapun, kemudian Ibu Bapak dan saudara semuanya mental. Sang Buddha datang sekalipun mental. Dhamma yang sedemikian luar biasa sekalipun tidak sanggup untuk menembus pori-pori kebodohan Ibu Bapak dan saudara semuanya. Padahal kurang apa semua itu? Ibu Bapak dan saudara semuanya telah mendapatkan tempat yang kondusif untuk praktek. Dukungan keluarga. Semuanya kurang apa coba? Ya. Andai kata Ibu Bapak dan saudara semuanya adalah Ambapali ataupun Anggulimala sekarang ini, mungkin setiap hari Ibu Bapak dan saudara semuanya akan muntah darah. Menyesali tindakan yang telah dilakukan. Ya. Sekarang sekalipun tidak melakukan kejahatan yang sedemikian rupa, Ibu Bapak dan saudara semuanya sudah melempem. Sudah tidak punya daya upaya. Minder. Tidak percaya diri. Padahal track record-nya belum pernah melakukan kejahatan yang sampai seperti Anggulimala atau seperti Ambapali tadi. Ya. Belum punya track record yang sedemikian buruk, tetapi kemudian Ibu Bapak dan saudara semuanya terlalu cepat mengambil keputusan untuk melabeli diri sendiri. Nah, label inilah yang kemudian terus membelenggu Ibu Bapak dan saudara semuanya. Sebenarnya bukan masalah paramitanya yang tidak cukup, tetapi label yang Ibu Bapak dan saudara semuanya itu sematkan pada diri sendiri itulah yang kemudian menjadi belenggu. Kalau Ibu Bapak dan saudara semuanya punya keyakinan, saya mampu, saya bisa, saya akan berjuang dengan sungguh-sungguh, tepat dalam kehidupan sekarang ini juga. Karena Sang Buddha mengatakan, Nibbana itu ada. Seandainya tidak ada, tidak memungkinkan untuk terbebaskan dari duka, dari penderitaan. Tapi karena ada, kita semua ini memungkinkan untuk terbebaskan dari penderitaan, dari duka, tepat dalam kehidupan sekarang ini juga. Berhentilah untuk berretorika, berhentilah untuk berteori semacam ini dan itu. Mulailah sejak sekarang untuk praktek, mulailah sejak sekarang untuk berlatih. Tanamkan rasa percaya diri, tanamkan keyakinan pada diri sendiri. Beberapa hari yang lalu, seorang umat menghadiri upacara kematian neneknya. Kebetulan neneknya beragama lain. Dan dalam upacara tersebut,
pemimpin upacara menanamkan keyakinan yang begitu kuat bahwa mereka akan mencapai kehidupan yang kekal, kedamaian yang kekal di surga. Kemudian dia mengatakan, seandainya keyakinan yang semacam ini ditanamkan pada umat Buddha, bahwa mereka sanggup untuk merealisasi nibbana, pasti akan banyak umat Buddha yang kemudian berjuang, berlatih dengan sungguh-sungguh, dan kemudian membebaskan diri mereka dari penderitaan tepat dalam kehidupan sekarang ini juga. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah kita ini selalu dihipnotis oleh hal-hal yang kemudian membuat kita menjadi pesimis, menjadi tidak percaya diri, menjadi orang yang kemudian tidak memiliki keyakinan atas kemampuan untuk berjuang, untuk merealisasi nibbana tepat dalam kehidupan sekarang ini juga. Karena saking pesimisnya itu tadilah, kemudian mereka yang berjuang, mereka yang memiliki cita-cita, punya motivasi untuk mencapai kebebasan batin, kemudian disebut sebagai orang yang idealis, disudutkan, didiskriminasi, dipandang sebelah mata, dipandang hina, dipandang rendah, dipandang tidak baik. Ini apa? Ini adalah orang-orang yang kemudian berusaha untuk menjerat, mencari kawan, mencari kerumunan agar dia tidak berjalan sendiri di samsara. Agar dia selalu memiliki teman untuk mengarungi samsara. Ini semua terjadi karena pemahaman yang keliru terhadap pembebasan diri dari duka itu. Seandainya pemahaman terhadap berhentinya duka itu disampaikan dengan cara yang benar, disampaikan dengan cara yang baik, disampaikan dengan cara yang sportif, saya yakin umat Buddha akan berbondong-bondong untuk berjuang, membebaskan diri mereka dari samsara, dari duka tepat dalam kehidupan sekarang ini juga. Mereka akan bertekad, mereka akan melakukan yang terbaik untuk mengakhiri duka, agar mereka tidak terlahir kembali dari satu kehidupan ke kehidupan yang lainnya. Ya. Padahal yang namanya berhentinya duka itu simpel saja. Ketika kita melihat, kemudian kita tidak membenci juga tidak mencari. Tidak membenci apa yang kita lihat, tidak mau mencari sesuatu yang tidak ada. Simpel seperti itu. Apa susahnya coba? Apakah setiap kali ibu bapak dan saudara semuanya melihat selalu dipenuhi dengan kebencian, selalu dipenuhi dengan keserakahan, selalu dipenuhi dengan kebudayaan batin? Karena definisi nibbana itu terlalu muluk-muluk, terlalu tinggi, terlalu wah, terlalu luar biasa.
Ini yang kemudian membuat ibu bapak dan saudara semuanya jatuh. Kehilangan motivasi. Tidak bersemangat. Kehilangan rasa percaya diri. Ya. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya. Nibbana itu ada dalam diri kita masing-masing. Berhentinya duka itu ada pada setiap diri kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita pahami, kita selami, kita mengerti dengan sebaik-baiknya. Karena nibbana ini tidak sesuatu yang di luar diri kita. Ini masih dalam ruang lingkup kehidupan kita masing-masing. Ini bukan sesuatu yang di luar diri kita. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya hanya sibuk mencari sesuatu yang di luar, ya ibu bapak dan saudara-saudara semuanya tidak akan pernah untuk mampu merealisasi nibbana. Tidak akan pernah mampu untuk menghentikan duka. Duka itu hanya akan berhenti ketika ibu bapak dan saudara semuanya fokus. Mengembangkan yang disebut yuniso manasikara atau perhatian yang benar. Nah, perhatian yang benar itu bagaimana? Ketika keserakahan muncul, ibu bapak dan saudara semuanya amati. Oh, ini ada keserakahan. Itu sudah perhatian yang benar. Ketika ada kebencian, ibu bapak dan saudara semuanya juga amati. Oh, ini ada kebencian. Sekalipun ada keserakahan, sekalipun ada kebencian, ibu bapak dan saudara semuanya tidak perlu kemudian membuang, menyingkirkan. Karena ketika ibu bapak dan saudara semuanya berusaha untuk membuang dan menyingkirkan, ya di situ ibu bapak dan saudara semuanya menciptakan kebencian jenis yang baru. Benci karena ada kebencian, benci karena ada keserakahan. Dan ibu bapak dan saudara semuanya juga mengembangkan keserakahan. Serakah untuk apa? Serakah untuk mencari sesuatu yang memang tidak ada saat itu. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya mengembangkan yuniso manasikara, pemahaman tentang nibbana itu akan terus berkembang. Bukan karena ibu bapak dan saudara semuanya membaca Tipitaka, bukan karena ibu bapak dan saudara semuanya membaca buku-buku yang dianggap istimewa, bukan karena mendengarkan dari orang lain, tetapi karena ibu bapak dan saudara semuanya melihat sendiri. Oh, keserakahanku mulai padam. Oh, kebencianku mulai luntur. Oh, kebodohan batinku mulai memudar. Ini adalah pemahaman langsung. Bukan karena apa kata orang. Bukan karena apa kata kitab suci. Begitu ibu bapak dan saudara semuanya terus amati, terus sadari, terus kembangkan perhatian yang benar tadi, ibu bapak dan saudara semuanya akan semakin jauh dalam melangkah, semakin jauh melihat bagaimana keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin itu semakin terurai, semakin menguap, semakin pudar.
semakin tidak kuat di dalam diri kita. Nah, nanti pada waktunya, ketika ibu bapak dan saudara semuanya terus berlatih, terus berjuang, terus termotivasi, terus punya rasa percaya diri, keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin ini akan berhenti secara total. Dan tidak lagi berproses dalam diri ibu bapak dan saudara semuanya. Kapan itu? Ya tergantung usaha kita, tergantung keyakinan kita, tergantung dari kemampuan kita dalam praktek. Ya. Sang Buddha mengatakan bisa saja 7 tahun, 7 bulan, 7 minggu, 7 hari, atau bahkan tepat di momen itu juga. Tak perlu nunggu 7 hari, tepat di momen itu juga mampu. Karena kebencian itu kan hanya persepsi yang kita akumulasi, kita kumpulkan, kita tabung. Nah, oleh karena itu, kita buang pelan-pelan. Kita lepaskan pelan-pelan. Mereka yang terbebaskan dari keserakahan akan memiliki jiwa ketenangan, kedamaian, kedermawanan. Mereka yang terbebaskan dari kebencian akan memiliki cinta kasih terhadap semua orang tanpa terkecuali. Sebagaimana layaknya dia tidak membenci dirinya sendiri, dia juga tidak memungkinkan untuk membenci siapapun di luar dirinya. Sebagaimana layaknya dia tidak lagi menginginkan mencari sesuatu yang tidak terjadi dalam dirinya. Demikian pula ketika dia berada di luar, berkomunikasi dengan dunia luar, dia juga tidak berusaha untuk mencari. Tapi apakah itu kemudian nanti akan membuat orang tersebut menjadi pasif? Akan membuat orang tersebut kemudian menjadi tidak bekerja? Membuat orang tersebut kemudian seperti patung, diam begitu saja? Tidak. Mereka tetap akan bekerja, melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, tetapi tidak lagi disertai dengan keserakahan, tidak lagi disertai dengan kebencian, tidak lagi disertai dengan kebodohan batin. Mereka akan melakukan semua aktivitas kehidupan mereka sesuai dengan kebutuhan yang ada. Apa kebutuhannya? Itulah yang kemudian dia lakukan. Persis sama seperti orang yang memiliki kebutuhan untuk buang air besar. Dia akan buang air besar. Persis sama seperti itu. Ada kebutuhan untuk buang air kecil, dia buang air kecil. Membuang air besar, membuang air kecil, itu bukan keinginan. Tapi kemudian kan bahasanya kita ubah. Aku ingin buang air besar. Aku ingin buang air kecil. Padahal di situ tidak ada keinginan sama sekali. Kita tidak menginginkan untuk buang air besar. Buang air besar itu alamiah. Ya. Buang air kecil itu juga alamiah. Karena fisik kita kelebihan air. Ya. Karena fisik kita ini ada air yang kotor sehingga perlu dibuang. Demikian pula, karena proses pencernaan itu menghasilkan ampas yang tidak bisa diserap, tidak bisa diserap oleh tubuh kita, harus dibuang. Semua itu bukan karena kita inginkan, tetapi itu adalah proses alamiah. Itu adalah kebutuhan. Karena kita masukkan, oleh karena itu harus ada yang dibuang.
Tidak memungkinkan untuk dimasukkan terus, tapi tanpa dibuang. Ya. Nah, oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara semuanya, mereka yang telah terbebaskan dari keserakahan, terbebaskan dari kebencian, terbebaskan dari kebodohan batin, akan hidup sebagaimana mestinya. Dan menjalankan semua aktivitas sebagaimana biasanya tanpa ada yang dikurangi sedikit pun. Hanya saja semua itu dilakukan sesuai dengan kebutuhannya. Apakah orang yang punya perusahaan kemudian perusahaannya akan dibuang? Tidak. Apakah orang yang punya keluarga kemudian keluarganya akan dibuang? Tidak. Dia bisa membuang keluarga dengan mudah, tetapi dia juga punya yang namanya social responsibility atau tanggung jawab sosial. Dia bisa melepaskan apa saja, membuang apa saja dia bisa, tetapi dia juga mengetahui ada orang-orang yang batinnya itu masih belum seperti dia, yang sanggup untuk menerima seperti dia. Anak-anak, apakah mau dibuang begitu saja? Tidak. Dia bisa melepaskan, tetapi apakah anaknya akan kemudian mau untuk dilepaskan? Apakah kemudian suaminya mau dilepaskan? Atau istrinya mau dilepaskan? Nah, inilah yang kemudian dia pahami dengan baik. Dia mengerti etika, norma-norma sosial dengan baik. Oleh karena itulah mengapa Sang Buddha mengatakan bahwa mereka yang mencapai kesucian, mencapai kebebasan dari penderitaan, etika mereka, moralitas mereka itu sempurna. Sempurna dalam arti bahwa mereka juga mengerti tugas dan tanggung jawab sosial mereka. Sempurna dalam arti bahwa mereka ini tahu apa yang harus dilakukan dan tahu apa yang harus tidak dilakukan. Karena etika itu kan menyangkut apa yang harus dilakukan dan menyangkut apa yang tidak harus dilakukan. Itu saja yang namanya etika. Ya. Nah, oleh karena itu, mereka adalah orang yang paling paham, paling mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Mereka lah orang-orang yang benar-benar mampu memahami, mampu mengerti. Kalau dilihat secara sepintas, mereka ya tidak ada bedanya. Seperti yang lain. Tetapi kondisi batin mereka itu damai. Kondisi batin mereka itu tenang. Kondisi batin mereka tidak lagi dibelenggu oleh keserakahan, oleh kebencian, oleh kebodohan batin. Yang namanya loba, dosa, dan moha itu tidak lagi ada dalam diri mereka. Mereka tahu secara pasti itu. Hanya saja orang yang dari luar ya bisa menilai sebaliknya. Dia masih dipenuhi keserakahan, dia masih dipenuhi kebencian, dia masih dipenuhi kebodohan batin. Itu adalah penilaian orang. Ya tidak ada masalah. Karena kebebasan batin itu bukan soal penilaian orang. Kebebasan batin itu adalah soal apa yang kita alami secara langsung oleh diri kita masing-masing. Nah, Ibu Bapak dan Saudara semuanya, kebebasan batin kalau dicapai itu akan membuat hidup kita jadi lebih enak, fleksibel. Kita tidak akan menjadi orang yang kaku. Kita tidak akan menjadi orang yang arogan.
Kita tidak akan menjadi orang yang kemudian hanya mementingkan ego sendiri. Ya. Nah, oleh karena itulah mengapa saya seringkali bertentangan dengan orang itu, karena dalam perspektif saya, dalam pola pandangan saya, orang-orang yang mencapai kebebasan itu ya orang-orang yang mengerti diri mereka sendiri, juga mampu memahami lingkungan sekitarnya dengan baik. Tapi nanti begitu orang melihatnya yang dia dengan cara yang berbeda, ya tidak ada masalah sama sekali. Orang mau melihat seperti apapun itu adalah hak dan urusan pribadi masing-masing. Tidak ada beban juga bagi dia. Mau dilihat seperti apapun, dengan cara apapun, ya tidak akan ada beban. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara semuanya, setiap orang yang mau berjuang pasti akan menikmatinya. Menikmati kebebasan batin. Setiap orang yang mau berlatih, berjuang dengan sungguh-sungguh, pasti masih memungkinkan. Ini bukan sesuatu yang mustahil. Bukan sesuatu yang hanya bisa dinikmati, bisa dirasakan, bisa dialami oleh mereka yang hidup di zaman Sang Buddha. Dhamma itu dikatakan universal karena bisa dialami oleh siapa saja yang bijaksana. Makanya kan kalau Ibu, Bapak, dan saudara semuanya membaca Dhammanusati, yang terakhir kalimatnya itu kan pacatang winyuhi. Nah, itu dipahami, dimengerti oleh orang yang bijaksana. Bijaksana itu artinya mampu melihat dengan baik ke dalam diri sendiri. Bukan apa-apa ini. Ya. Bijaksana itu artinya mampu mengetahui dengan baik, mampu melihat dengan baik dirinya sendiri. Bukan melihat keluar. Jadi bijaksana dalam pengertian Buddhis, panya dalam pengertian Buddhis, itu memiliki definisi yang berbeda. Kebijaksanaan yang dalam pengertian umum itu adalah kemampuan untuk melihat keluar. Tetapi Sang Buddha menggunakan kata bijaksana, menggunakan istilah panya, itu untuk ke dalam diri kita masing-masing. Inilah uniknya agama Buddha. Karena agama Buddha ini adalah untuk diri kita masing-masing. Ya. Agama Buddha ini adalah untuk diri kita sendiri. Nah, begitu nanti diri kita sudah berkecukupan, manifestasinya keluar itu begitu luar biasa. Ya. Ibaratnya seperti lampu begini ini bisa mengeluarkan cahaya karena sudah disetrum penuh. Kalau tidak ada setrum penuh, ya tidak akan mampu mengeluarkan cahaya. Sama seperti mereka yang berjuang untuk melihat ke dalam, memenuhi dirinya sendiri, barulah kemudian mereka bisa mengeluarkan cahaya keluar. Cahaya kasih sayang, cahaya kedamaian, cahaya ketenangan. Oleh karena itulah mereka yang telah berjuang, telah berlatih, sukses dalam berjuang, sukses dalam berlatih, mereka adalah orang-orang yang mampu menerangi dunia ini dengan baik. Oleh karena itu, marilah kita semuanya berjuang, berlatih dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa bebas dari penderitaan. Karena kebebasan dari penderitaan itu adalah hak setiap orang. Semoga Sang Tiratana selalu melindungi, Sabe Sata Bhavantu Sukhita.